Nama Rotua Taruli Raja Gugu. Hari Rabu, kelompok 3, sesi 3. Nama asisten Muhammad Irfan Syaputra. Pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air meliputi parameter fisika, kimiawi, dan biologis. Berikut parameter fisika yang akan kita ukur di cara pengukuran suhu. Alatnya termometer. Caranya dapat kita lihat di sini. Termometernya kita masukkan ke dalam air. Kita tunggu hingga 1 menit. Dapat kita lihat suhu yang ada di dalam perairan 33 derajat Celcius. Kita mengukur kecerahan air. Alatnya yang pertama pipa dan yang kedua meteran. Prosedurnya adalah kita masukkan pipa sampai tidak terlihat di dasar air. Kemudian kita tandai. Selesai itu, kita angkat ke permukaan hingga ujung pipa terlihat secara perlahan. Kita tandai kembali. Di sini kita akan mengukur kedalaman air. Alatnya pemberat. Dikarenakan pemberat tidak ada, kita ganti menjadi batu dan tali rapia dan meteran baju. Caranya yang pertama, kita masukkan alat pemberat ke dalam dasar air secara perlahan. Setelah ditandai, kita angkat lagi dan kita ukur menggunakan meteran. Di sini kita akan menghitung kecepatan arus. Adapun alatnya adalah aqua yang diikatkan atau botol yang diikatkan ke tali rapia dan stopwatch. Prosedurnya adalah yang pertama, kita tentukan titik A dan titik B. Kemudian kita letakkan botol di area titik A dan biarkan dia menuju ke titik B. Setelah botol tadi ke titik B, kita catat berapa waktunya, baru kita masukkan ke dalam rumus kecepatan arus, yaitu jarak tempuh per waktu dikali 1,25. 1,25 adalah kecepatan arus pada kolom air. Oksigen terlarut adalah jumlah gas oksigen yang terlarut di dalam air. Karbon dioksida bebas adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Lakton dan veripiton. Teknik pengambilan sampel air dapat dilakukan dengan cara
penyaringan, pengendapan air contoh, dan sentrifugi. Baik, pada praktikum kali ini kita akan mengambil sampel plankton. Berikut alat dan bahannya. Kita akan mengambil sampel plankton dengan alatnya baskom dilapisi kain, gayung, botol sampel, pengawet lugol, dan semprotan. Prosedur dan cara kerjanya: pertama, kita mengkalibrasikan di sepanjang baskom yang dilapisi oleh kain dengan air. Yang kedua, mengambil air sebanyak 25 liter 5 kali pengulangan. Air yang sudah kita saring tadi kita masukkan ke dalam botol sampel. Selanjutnya kita masukkan pengawet lugol sebanyak 3-4 kali tetes. Selanjutnya kita tunggu sampai airnya berubah menjadi warna kekuningan. Ini kita akan mengambil sampel peribeton. Sampel peribeton bisa diambil dari batu, kayu yang terdapat di dalam air. Kita lakukan pengerikan. Pengerikan tadi kita masukkan dalam botol sampel dan kita campurkan campuran lugol sebanyak 3-4 tetes. Kita akan melakukan pengamatan untuk sampel peribeton dan plankton di laboratorium. Adapun yang digunakan alat dan bahannya: mikroskop binokular, objek gelas, cover gelas, tisu gulung, pipet tetes, air sampel, dan aquades. Prosedur pengamatannya: yang pertama, sampel plankton dan peribeton dihomogenkan dengan cara mengocok sampel hingga merata. Setelah itu, kalibrasi objek gelas, cover gelas dengan menggunakan aquades dan dilap dengan tisu. Sampel plankton dan peribeton diambil menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan pada objek gelas sebanyak 1 tetes. Kemudian tutup objek gelas dengan cover gelas dengan kemiringan 40 derajat dan diamati di bawah mikroskop. Kemudian atur perbesaran lensa mikroskop hingga objek terlihat lebih jelas. Setelah itu kita identifikasi jenis organisme dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi. Setelah diidentifikasi, kemudian kita melakukan perhitungan kelimpahan plankton. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, bentos dikelompokkan menjadi 2, yaitu infauna dan epifauna. Infauna adalah organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Contoh pada kelas Bivalva dan Polychaeta. Epifauna adalah organisme bentos yang hidup di permukaan sedimen atau substrat. Contoh pada kelas Trutacea dan larva serangga. Berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dibagi 3 bagian, yaitu makrobentos, meibentos, dan mikrobentos. Di sini kita akan mengambil sampel bentos. Dikarenakan stasiun pengambilan sampel kita di perairan yang dalam, maka kita akan menggunakan alatnya, paralon besar dan plastik gula sebagai plastik sampel. Prosedurnya: yang pertama, kita mengambil sampel dengan paralon besar. Kita masukkan ke dalam air. Kita tutup, baru kita angkat bagian atasnya. Sampel yang tadi sudah kita ambil menggunakan paralon, kita masukkan dalam plastik sampel dan kita bawa ke dalam lab untuk diidentifikasi. Nekton. Bioindikator adalah kelompok komunitas organisme yang keberadaan dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air
akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme sehingga dapat dijadikan penunjuk kualitas lingkungan. Riparian berasal dari bahasa Latin riparius, artinya adalah milik tepi sungai. Riparian adalah beragam tumbuhan berupa pepohonan, rumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai yang Praktikum kali ini dilakukan dengan metode kuadrat dan metode titik. Metode kuadrat. Alat. Peta kuadrat ukuran 1 kali 1 m. Kenapa menggunakannya? Karena pada stasiun sampling yang ditentukan dinominasi oleh vegetasi rerumputan. Prosedurnya. Mengamati dan mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ditemukan dan diberi nama atau kode tertentu. Yang keempat, hasil pengamatan dicatat dan dianalisis dengan menentukan jumlah jenis, nilai kerapatan jenis, dominansi, frekuensi, dan indeks nilai penting. Metode transfer, alat dan bahannya. Alatnya ada meteran, tali rapia, dan gunting. Keberadaan vegetasi riparian banyak manfaatnya, di antaranya: pertama, sebagai buffer zone atau zona penyangga, sebagai penduduk area riparian; dua, menjaga keseimbangan ekosistem antara ekosistem biotik maupun abiotik. Istilah mangrove berasal dari bahasa Portugis mangu dan bahasa Inggris grove yang digabungkan menjadi mangrove. Hutan mangrove disebut juga sebagai hutan payo atau hutan bakau. Hutan mangrove memiliki beragam fungsi, di antaranya sebagai ekosistem produktif di pesisir. Mangrove menghasilkan serasa yang cukup tinggi sebagai hara, sehingga mendukung produktivitas primer di kawasan tersebut. Prosedurnya ialah meletakkan kotak di bawah pohon. Kita tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari, kotak yang ada di bawah pohon dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Nyortir serasa. Kemudian kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, serasa diambil dari oven, kemudian serasa kita timbang menggunakan Sartorius. Inilah hasil praktikum saya. Sekian dan terima kasih.